Halo pemirsa, selamat pagi. Pengkhianatan cinta berakhir maut. Cemburu menduga ada pria idaman lain, seorang lelaki tega membunuh kekasih yang akan dinikahinya. Pembunuhan terencana. Pelaku menyewa apartemen Margonda Depok untuk menghabisi nyawa sang kekasih. Kesal cintanya dibagi pada pria lain, kebencian menutup mata hati pelaku. Saya, Nikita Ferlina. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap Investigasi. Pemirsa, rasa cemburu seringkali memicu petaka pada hubungan percintaan. Seorang wanita di Depok, Jawa Barat tewas dibunuh kekasihnya yang telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun. Pembunuhan terencana dilakukan di apartemen Margonda Depok yang disewa pelaku. Pelaku cemburu karena kekasih yang akan dinikahinya diduga memiliki pria idaman lain. Tiba di rumah duka Jalan Nangka Beji Depok, jenazah Tafa disambut lantunan doa dan tangis keluarga. Wanita berusia 36 tahun ini ditemukan tewas di sebuah kamar apartemen kota Depok. Dari hasil visum di rumah sakit, korban mengalami sejumlah luka di bagian kepala. Korban tewas akibat pembunuhan. Mayat korban ditemukan tertelungkup dalam kondisi terikat sekitar pukul 7:30 malam oleh petugas yang menyewakan kamar serta satpam apartemen. Sejumlah luka di bagian kepala korban diduga akibat pukulan benda tumpul. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan benda yang diduga untuk membunuh korban, sementara barang-barang berharga korban hilang. Duga seperti itu karena dengan kondisi seperti itu ada kematian tidak wajar di TKP. Kita duga telah terjadi pembunuhan. Kemudian juga ada alat yang diduga untuk memukul korban dengan menggunakan kita temukan di TKP Palu. Kemudian juga tali pengikat kaki maupun lakban yang mengikat kaki maupun menutup bagian mulut korban. Kurang dari 24 jam setelah polisi memeriksa sejumlah saksi, pembunuh Tafa ditangkap di rumahnya, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku pembunuhan, Alan, merupakan kekasih korban. Alan seorang duda yang selama ini dekat dengan korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, Alan merencanakan pembunuhan. Kemudian ditemukan juga beberapa alat yang diduga digunakan untuk melakukan kekerasan. Dari situ kemudian kita simpulkan bahwa ada tindak pidana dalam peristiwa penemuan mayat tersebut. Kita tentukan bahwa ini kemudian pembunuhan berencana ya. Dari situ segera kita membentuk tim, baik tim olah TKP, tim analisa, termasuk tim pengajaran terhadap pelaku. Alan dan korban telah 3 tahun menjalin hubungan asmara, mengakui telah merencanakan pernikahan. Penganiayaan yang dilakukan karena Alan mengaku sakit hati, menduga kekasihnya memiliki pria idaman lain. Tujuannya apa itu? Biar kasih pelajaran, biar kapok aja. Kapok kenapa emang sebelumnya masalah apa sih bang? Saya pengen dia bener aja gitu, jadi nggak solusi ini. Pindah-pindah cowok gitu. Iya. Alan sebelumnya merencanakan kencan dengan korban di kamar apartemen langganannya. Alan sebelumnya telah 2 kali menyewa kamar apartemen dengan korban untuk berkencan. Alan juga berencana menasihati terkait dugaan hubungan korban dengan pria lain. Ya. Tapi intinya sih mau ngelarin ini gimana sih? Sekarang jalan sama siapa sih? Kamu milih siapa sih kayak gitu? Tapi status lo sama dia masih pacaran? Masih dia ngakui dia masih sayang sama saya. Dia mau nikahnya sama saya. Cuman nanti bilang ya lu lah masa kalau mau nikah sama gue terus bisa anaknya tidur sama laki lain, jalan sama laki lain gitu.
alasannya dia apa? Semua juga orang dia nggak bisa jawab itu. Alan menyewa kamar apartemen dengan tarif Rp175.000 selama 5 jam. Menggunakan identitas sendiri dan menyewa mulai pukul 1 siang. Dari rekaman CCTV, Alan dan korban datang ke apartemen sekitar pukul 1:17 mengendarai sepeda motor dan masuk ke parkiran. Wajah Alan dan korban terekam jelas saat keluar dari parkiran motor. Alan juga membawa tas jinjing, kemudian diketahui berisi peralatan yang digunakan untuk menganiaya kekasihnya. Sekitar pukul 1:29, Alan dan korban sudah berada di dalam lift dan diantar pengelola kamar yang disewa. Alan terus berdekatan dengan korban kekasihnya dan masih terlihat mesra. Setelah seorang petugas teknik yang akan melakukan perbaikan AC keluar dari lift, Alan maupun korban terlihat berbincang dengan pengelola yang menyewakan kamar menuju lantai 21. Pukul 13:25, Alan dan korban sampai lantai 21 dan diantar pengelola yang memberikan kunci di kamar 2119. Dalam rekonstruksi pembunuhan, Alan memperagakan 21 adegan dari kedatangannya menggunakan sepeda motor bersama korban hingga kembali meninggalkan apartemen seorang diri. Alan menyewa kamar selama 5 jam, meninggalkan identitas KTP pada pengelola sehingga meninggalkan jejak yang jelas. Dari rekonstruksi juga terungkap, setelah melakukan hubungan intim, keduanya terlibat perselisihan karena Alan menyinggung masalah hubungan korban dengan pria lain. Deal ya, 10, posisi korban, pelaku, bawa paper bag. Namun korban kemudian membalikan badan dan bermain handphone, diduga menghubungi pria temannya. Alan kemudian mengambil benda yang telah disiapkan dalam tas jinjing hingga terjadi penganiayaan. Memang didapat beberapa perbedaan dari keterangan tersangka khususnya. Di antaranya setelah kita lakukan rekonstruksi ternyata sebelum kejadian pembunuhan tersebut atau eksekusi dari tersangka terhadap korban ini ternyata ada persetubuhan dulu. Nah, ini sesuai dengan hasil dari visum, ada sperma di korban. Pembunuhan terungkap setelah Alan tidak mengembalikan kunci pada pengelola kamar hingga pukul 7 malam karena waktu sewa kamar habis pukul 6:30. Meski terbukti membawa benda yang digunakan untuk menganiaya, Alan mengelak telah merencanakan pembunuhan. Saya sih nggak berniat membunuh. Waktu itu cuma niatnya paling sampai pingsan, terus saya kasih tahu kan cowoknya gitu kan, kalau dia main sama cowok lain lagi kayak gitu. Cuman nggak tahu tiba-tiba kan jadi ribut gede gitu, jadi saya bela diri juga, jadi kejadian. Kejadian berawal, Alan menyewa kamar apartemen berniat melepas rindu dan menasehati kekasihnya karena keduanya berencana akan menikah. Alan bertemu kekasihnya di stasiun Depok dan pergi ke apartemen menggunakan sepeda motor milik kekasihnya. Di dalam kamar setelah melepas rindu, Alan menasehati korban agar tidak mudah dekat dengan pria lain. Namun korban mengabaikan, bahkan menghubungi seorang pria temannya dan membuat Alan cemburu. Saat korban lengah, Alan menganiaya dengan benda tumpul yang telah disiapkan. Korban sempat melawan dan terjatuh ke lantai. Korban kemudian diangkat ke tempat tidur, dianiaya hingga tewas. Setelah memastikan kekasihnya tewas, Alan mengambil perhiasan, 2 handphone, serta sepeda motor milik korban. Adapun motif sehingga terjadi pembunuhan ini, yaitu terduga pelaku merasa jengkel, ya, merasa kesal, sakit hati kepada korban karena diduga korban juga memiliki atau menjalin hubungan dengan pria lain. Ya. Pada saat pertemuan terakhir, diduga korban malah menghubungi laki-laki lain, ya, menurut keterangan dari tersangka. Maka spontan saat itu dia melakukan kekerasan walaupun alat-alatnya memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Meski sudah 4 tahun bercerai, korban dan mantan suaminya masih menjalin komunikasi, baik masalah 2 anaknya hingga permasalahan pribadi korban.
Korban juga sering menceritakan perilaku Alan, termasuk pencurian yang dilakukan Alan di rumah kontrakan korban. Bahkan terakhir saya bilang jangan hubungi, jangan temui karena memang laki-laki tersebut tidak baik buat kamu. Saya bilang kayak gitu. Cuma Kapan itu itu Bang? Waktu Abang plus minus kurang lebih sekitar hampir setahun yang lalu ya. 2 kali kejadian, pertama ngambil handphone anak saya tegur beliau, dikembalikan, terus beberapa bulan berikutnya ngambil TV tanpa ada orang di rumah, cuma ada anak saya, akhirnya sampai sekarang belum pernah ketemu lagi. Jadi artinya sering melakukan Sering melakukan. Saya jujur aja kalau saya ketemu, saya masih ingat mukanya seperti kayak gitu. Warga Jalan Nangka Beji Depok juga mengenal Alan karena 2 tahun terakhir sering mendatangi rumah kontrakan korban. Alan diketahui sebagai warga Semper Cilincing, Jakarta Utara. Meski Alan mengaku telah merencanakan pernikahan, namun menurut warga sekitar belum pernah menemui orang tua korban. Memang sering kesini katanya pelakunya. Sering. Pelakunya. Sering. Tapi nggak jarang kesini, nggak pernah kesini. Jadi nggak pernah, ke rumah orang tuanya nggak pernah. Orang kemarin saya tanya, nggak pernah kemarin melalui telepon aja. Katanya sering komunikasi ya pelakunya ya? Iya Bang. Sama keluarganya nggak pernah komunikasi? Komunikasi melalui Telepon. Menurut psikolog Indah Sundari, setiap pasangan baik dalam hubungan pernikahan atau hubungan asmara sebaiknya tetap menjaga kesepakatan termasuk dalam hal kesetiaan. Jika salah satu berkhianat dan merasa nyaman dengan selingkuhannya, maka bisa memunculkan persoalan baru. Ketika kita punya pasangan, itu tuh ada rasa bahwa kita memiliki si orang tersebut. Saya milik dia, dia milik saya gitu. Nah, rasa kepemilikan ini kan yang akhirnya memunculkan keterikatan gitu, bahwa tidak boleh ada orang lain yang memiliki dia. Nah, ketika ada cemburu inilah muncul emosi-emosi negatif, let's say marah, kesal, mungkin bentuk agresinya ngancur-ngancurin barang di rumah. Ada yang bentuk agresinya ngomel sama pasangannya. Tapi ada juga yang memang bentuk agresinya jadi ke hal-hal yang bentuknya kriminal. Pengusaha roti asal Taiwan yang tewas di Sungai Citarum, Subang ternyata dibunuh sekretarisnya. Pelaku sakit hati dihamili, namun korban akan menikahi pembantunya. Siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan ini? Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetaplah di Sergap Investigasi.